ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, nikmatnya. Kita masih diberi kesempatan, umur dan waktu untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur atas segala nikmatnya kita masih bisa melaksanakan ibadah berjamaah menjelang Ramadan, dan mudah-mudahan kita berdoa usia kita disampaikan sampai ke bulan Ramadan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu umat beliau yang istiqomah di jalan dakwah, istiqomah di jalan al-Islam, istiqomah dalam menjalankan syariat Allah, istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf sebelumnya saya berupaya belum ada kabar. Saya juga tadi lihat HP belum ada informasi dari Pak Rian ataupun dari beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam perjalanan dan tidak ada sesuatu hal apapun insyaallah. Amin amin rabbal alamin. Ya, sambil menunggu beliau saya mencoba mengisi ya, ini tidak bawa kacamata, tidak bawa HP. Kita coba sama-sama belajar untuk mengingatkan kembali akan ayat-ayat Allah sebagaimana tadi dibacakan oleh Mas Hadi ya. Itu surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Mulk ya, surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu salah satu surat dalam juz berapa? 29 ya, juz 29. Kalau dari urutan juz 29 ini Al-Mulk surat yang keberapa? Surat yang pertama dari juz yang 29 maksudnya ya, surat yang pertama ya. Jadi kalau Bapak buka Al-Quran juz 29 itu langsung ketemu surat Al-Mulk ya. Kalau juz 30 surat apa? An-Naba ya. Nah biasanya Al-Mulk An-Naba ini suka dihafal ya sama umat Islam yang banyak yang menghafal surat Al-Mulk dan An-Naba. Ini juga banyak kandungan-kandungan hikmah yang di dalam surat ini. Coba kita bahas sedikit ya sambil mentadabburi Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Maha suci Allah ya. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi di awal ayat ini Allah menegaskan ya, bahwa maha suci Allah ya, subhanallah ya, subhanakallah ladzi tabarakalladzi biyadihil mulku ya. Itu bagian dari salah satu dari kekuasaan Allah, bahwa Allah itu menguasai semua ya, kerajaan atau alam semesta ini ya. Allah yang menciptakan, Allah yang memeliharanya, Allah yang mengaturnya dengan sedemikian sempurna, dan salah satu dari makhluknya adalah kita yang ada di bumi. Artinya Allah sudah menerapkan dengan kalamnya, Allah menerapkan bahwa
manusia. Tiga itu aktornya, ya, malaikat, jin, dan manusia. Dan kita sekarang ini sedang menjalani sunatullah, ya, hukum Allah sebagai makhluk yang bernama manusia yang diuji dengan kehidupan ini kurang lebih 80 tahun, 100 tahun ya usia kita. Nanti kita akan kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai semuanya, ya. Yang mengetahui di awal dan di akhir, yang maha sempurna ya, dengan asma, dengan sifat, nama-nama dan sifatnya yang 99 itu, ya Allah mengetahui semuanya. Dan itu adalah ilah kita yang kita diberi petunjuk bagaimana agar menghadapi kehidupan dunia ini dengan panduan Al-Quran dan Sunnah atau hadis, ya, dengan contoh model, role modelnya adalah Nabi, ya, Nabi sebagai utusan Allah. Maka kita diberi panduan yang jelas, ya, panduan hidupnya Al-Quran dan Sunnah, ya, panduan contohnya teladannya Nabi, ya, dan kita menghadapi, hakikatnya menghadapi usia yang sama 80 sampai 100 tahun, ya. Ada yang dimudahkan, ya, dan sedikit kan usianya meninggal muda, itu bagian dari selari Allah SWT. Dan Allah yang menguasai semuanya. Kemudian ayat yang kedua, alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, ya. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Jadi di ayat yang kedua ini Allah menegaskan Allah yang menciptakan mati dan hidup. Khalaqal mauta wal hayat, ya, yang menciptakan mati dan hidup. Artinya semua makhluk, ya, sunatullahnya pasti akan mengalami kematian dan kehidupan, ya. Nanti kalau dibahas kenapa disebutnya mati dulu baru ke hidup, gitu kan, nanti itu ustaz-ustaz yang berkompeten membahas mengenai bahasa Arabnya, ya. Intinya kita bisa memahami secara umum, ya, bagaimana Allah seperti kita saja sekarang ini, ya, awalnya diciptakan dari, ya, saripati mani bapak-bapak kita, ya, bertemu dengan ovum dari ibu-ibu kita, ya. Jadi kita sebagai salah seorang makhluk yang dilahirkan, ya. Dan Allah menerangkan juga bahwa sesungguhnya asal muasal dari tanah, ya. Jadi sesuatu yang mati, yang ciptaan mati dan hidup dan dihidupkan, ya. Dan siklus itu akan berulang, ya. Sama kita mengalami kehidupan, ya, menjadi janin di dalam perut ibu kita, kemudian kita lahir, ya. Di sini lahir ini bagian dari siklus kehidupan kita untuk hidup di dunia ini, ya, selama 80-100 tahun, ya. Usia sekarang maksimal 100 tahun sampai kita mati kembali, ya. Mati kembali usia kita berhenti, kemudian nanti akan hidupkan kembali, ya, menunggu sampai hari kiamat baru dihidupkan kembali. Menunggunya juga kalau berdasarkan usia kita lama, ya, ya, beribu-ribu tahun menunggu sampai hari kiamat, ya. Tapi kalau kita mengacu kepada informasi Allah bahwa satu hari di akhirat itu 1000 tahun di bumi, ya, itu juga jadi relatif. Jadi lama sampai sebentar itu relatif, ya, tergantung apa komparasinya. Jadi Allah yang menciptakan kematian dan Allah yang menciptakan kehidupan, dan Allah membuat seperti itu untuk apa? Untuk menguji kamu, untuk menguji kita, ya. Jadi sesungguhnya kehidupan dan kematian ini adalah ujian.
Ya, namanya ujian, ada yang lulus, ada yang tidak. Kenapa tidak lulus? Kenapa lulus? Ya, itu bisa dipelajari. Ya, kenapa lulus? Kenapa tidak lulus? Itu bisa dipelajari, dipahami. Ya. Dan Allah menerangkan, ya, yang lulus nanti siapa, yang tidak lulus nanti siapa. Semuanya sudah ada panduannya. Ya, ya, sudah ada panduannya. Yang lulus siapa, yang tidak lulus siapa, kita pelajari dan kita jalankan sebaik-baiknya agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang lulus ujiannya. Subhanallah, ya. Jadi sama seperti ya anak kita mungkin sekolah, ya, sebelum ujian ya harus diberi pelajaran dulu, ya. Ada proses belajar mengajar dulu di situ. Ya. Allah juga Maha Adil, ya. Allah menciptakan kita dan Allah juga memberi petunjuk, ya, bagaimana agar kehidupan dan kematian yang akan kita alami itu bagian dari ujian hidup kita. Sama ketika anak-anak kita sekolah, kita beri pengajaran oleh guru-guru kita, oleh guru-gurunya, bagaimana memahami suatu ilmu, ya, kemudian di akhirnya nanti ada ujian. Sama seperti itu analoginya, ya. Dan kita juga sama sedang mengalami kehidupan ini, sedang mengalami proses belajar terus-menerus, ya, tidak pernah berhenti sampai akhir usia kita, ya. Nah, proses belajar ini yang kita jalani ini apakah mampu, ya, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan kita pada Allah atau tidak? Jadi parameternya satu, ketakwaan. Ya. Nanti di ayat berikutnya Allah akan menerangkan juga, ya. Jadi parameternya satu, ketakwaan. Ya. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan ini bagian dari ujian hidup kita. Subhanallah, ya. Sama seperti anak-anak kita mengalami proses belajar mengajar. Dan untuk apa ujian itu? Agar kita tahu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, ya. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, bukan yang paling banyak, ya. Allah tidak menyebutkan yang paling banyak amalnya, tapi yang lebih baik. Yang lebih baik itu bisa jadi lebih banyak juga, tapi dengan kualitas. Nih, ya, jadi yang lebih baik amalnya. Jadi kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam menghadapi ujian kehidupan ini agar kita menjadi orang-orang yang amalnya terbaik, ya, amalnya terbaik. Jadi, terbaik itu ya dari semua sisi, ya. Dari sisi tadi banyaknya bisa, dari sisi kualitasnya, ya, ya. Dari sisi kualitasnya, misalkan dulu Nabi sholat tarawih itu satu rakaat aja berapa surat, gitu ya, atau tahajud satu rakaat aja satu surat Al-Baqarah. Nah, dibandingkan dengan kita sekarang, ya, kalau tahajud suratnya apa, Mas Medi? Kalau itu suratnya apa? Ad-Duha, atau nanti yang kecil-kecil lebih banyak lagi, Qul Huwallah. Dibandingkan dengan kualitasnya Nabi Muhammad satu surat Al-Baqarah satu rakaat, subhanallah. Ya, bahkan orang ada sahabat yang mengikuti, harapannya surat Al-Baqarah itu berhenti, ruku, nyambung lagi surat Al-Baqarah. Kebayangkan makmumnya, ya. Jadi disitulah ada kualitas ibadah yang harus kita bangun, ya. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sampai meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Ada pemahaman yang kita peroleh terus-menerus dari kajian, dari ustadz, ya, dari majelis taklim, itu bagaimana bisa meningkatkan kualitas amal, ya. Yang terbaik amal kita itu seperti apa? Ini ujiannya, ya. Jadi seperti itu sampai kita akan mendapatkan
kenikmatan ruhiyah, ya, sudah dicontohkan oleh Nabi, sudah diaplikasikan ya, oleh manusia, sahabat-sahabat Nabi. Dan kita mencontoh, mengikuti itu, ya, rule-nya, modelnya para sahabat, para tabi'in yang mempunyai kualitas ruhiyah yang sangat tinggi. Nah, ini yang paling baik amal di antara kita siapa? Kemudian Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ya Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Kenapa disebutkan di sini Allah Maha Perkasa? Allah yang menguasai semuanya, ya. Allah yang mengetahui semuanya, Allah yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Yang namanya manusia itu tidak lepas dari dosa, ya. Yang namanya manusia tidak lepas dari salah, yang namanya manusia tidak lepas dari khilaf. Allah Maha Pengampun dan Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang bertaubat, ya. Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang selalu mengakui kesalahan-kesalahannya, selalu mengakui kekurangan-kekurangannya. Makanya kita diperintahkan untuk istighfar minimal 100 kali sehari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu diperintahkan untuk zikir, ya. Minimal 100 kali istighfar setiap hari. Itu bagian dari ekspresi keampunan kita, minta ampun atas segala salah dan khilaf kita dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menghadapi ujian kehidupan ini di dunia. Sehari 100 kali, ya, sehari 100 kali. Sekali kalau dibagi 5 waktu selama sholat, berarti setiap sholat berapa kali? 20 kali. Kita 20 kali istighfar setiap sholat. Kalau kita barengi lagi dengan sambil berdiri, sambil duduk, sambil jalan, kita istighfar, astagfirullah. Mau pasang ibu-ibu istighfar sambil jalan, astagfirullah. Sambil olahraga, Pak Edi mungkin suka jalan pagi, bareng istighfar, gitu kan, astagfirullah. Nah, akan enak kita terbiasa oleh zikrullah dalam keadaan apapun, ya. Itu kita barengi, Allah Maha Pengampun. Kemudian ayat yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang menciptakan 7 lapis langit, ya, 7 langit yang berlapis-lapis. Tidak akan kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaannya. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat dari ciptaan Allah? Dan jawabannya pasti tidak ada, ya. Jadi Allah mengajak kita untuk berpikir, ya, mengajak kita untuk merenung. Silakan lihat ciptaan Allah dari yang ada sekitar kita, ya, sampai 7 lapis langit. Kita saja masih belum bisa, ilmu pengetahuan sampai saat ini masih belum bisa mendeskripsikan 7 lapis langit sesungguhnya, ya. Dan sudah diterangkan oleh Ustaz sebelumnya bahwa Allah mempercayakan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu menembus 7 lapis langit, ya. Dan kalau ilmu pengetahuan seperti kemarin Ustaz Furqan juga sampaikan, ya, kalau kita memahami galaksi, ya, ada galaksi Bima Sakti yang paling kecil, ya, ada tata surya dulu, ya, ada bumi, tata surya, ya, matahari dengan 9 planetnya, itu tata surya. Di atas itu nanti ada galaksi Bima Sakti, itu bagian dari ribuan-ribuan bintang-bintang dan planet-planet, ya, dalam galaksi Bima Sakti. Di atas lagi itu ada lagi lebih gede lagi, galaksi Andromeda, ya, bukan Pameda, Pamedanya mana? Ya, galaksi Andromeda terus, ya,
ya. Di atas lagi itu ada lagi nama galaksi-galaksinya ya. Sampai sekarang itu baru dideskripsikan alam semesta itu bentuknya seperti trompet ya, yang sampai saat ini ilmu pengetahuan bisa mendeskripsikan alam semesta. Jadi kalau kita nanti bentuknya trompet, jadi kayak trompet gitulah ya. Dan itu kalau kita interpretasikan dengan apa namanya, hari akhir nanti ketika Allah memerintahkan malaikat apa yang menyentuh operek untuk hari kiamat, malaikat apa? Israfil ya, bisa nyambung interpretasinya ke sana. Itu baru interpretasi ya, bukan hakikat yang sesungguhnya. Allah yang maha tahu hakikat sesungguhnya, subhanallah ya. Nanti silakan dibuka searching di HP, di internet, bentuk alam semesta yang saat ini ilmu pengetahuan baru bisa mendeskripsikan ya. Artinya kita bagian dari waktu kecil yang ada di bumi, ya, alam semesta begitu luas ya, begitu tidak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan alam semesta ini ya. Sekarang aja kita dibandingkan dengan bumi kecil gitu kan, dihuni oleh miliaran manusia ya. Apalagi bandingannya dengan tata surya, galaksi dan seterusnya, kita tidak ada apa-apanya. Tapi kita mempunyai peran yang cukup signifikan di alam semesta sebagai khalifah ya, khalifah di bumi. Dan Nabi Muhammad juga diutus ya untuk bangsa jin sekalian, jin dan manusia. Jadi jin juga mengikuti petunjuk Allah ini ya dalam kehidupannya ya, ada jin muslim, jin kafir dan seterusnya ya. Jadi itu Allah menerangkan begitu jelas, dan kita diberi pengetahuan ini tidak hanya bersumber dari ilmu pengetahuan manusia, justru sumbernya langsung dari penciptanya ya. Jadi akan dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya proses, ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh manusia, pemahaman kita ini tetap akan sejalan ya. Konsepnya apa yang diterangkan Al-Quran dan hadis itu tetap sejalan sampai sepanjang masa, karena yang memberi informasi ini adalah Allah yang menciptakan semuanya ya, subhanallah. Jadi kita ini sudah dibuat pandai lah ya pemahamannya, sampai kita mengetahui setelah mati ini kita ngapain ya. Kita akan mengalami alam kubur, menunggu sampai hari kiamat, setelah itu nanti ada hari kebangkitan. Nah itu kan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas semua ya. Ini yang kita akan mengalami ini semua, subhanallah ya. Jadi Allah yang menciptakan 7 lapis langit, sampai saat ini kita belum mengetahui hakikat 7 lapis langit itu ya. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang, semuanya seimbang ya pada ciptaan Allah yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, diminta lihat detail sekali lagi agar kita takarub kepada Allah atas segala ciptaannya, untuk berpikir adakah yang kamu lihat tidak seimbang ya. Dan ayat yang keempat, summa ja'il basara qarrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir ya. Dan kemudian ulangi pandanganmu ya untuk melihat alam semesta ini sekali lagi dan sekali lagi, sampai ditantang terus ya, diingatkan terus, ditekankan terus, dilihat sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan pandanganmu dalam keadaan letih ya. Sampai demikian, silakan disuruh diingatkan sekali lagi, dilihat sekali lagi, dilihat untuk berpikir ya. Dan semuanya itu tidak ada cacat, sangat sempurna. Dari makhluk kecil, yang paling kecil yang namanya virus ya, yang namanya atom ya, yang namanya sel-sel atom kecil, sampai dengan sesuatu yang sangat besar yang Allah ciptakan, tidak ada yang
sempurna di dalam mengisi proses kehidupan ini dan nanti ada akhirnya bersemangat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu yang disampaikan, mudah-mudahan jadi pengingat buat kita ya. Silakan barangkali ada kesempatan kita diskusi, tanya jawab ya. Sementara itu dulu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada, kalau nggak ada saya yang nanya. Ya, ada yang tertulisnya mungkin nanti silakan bapak ibu bisa menggali lagi, membaca tafsirnya, untuk berdalam lagi makna dari Al-Muluk ini ya, sungguh dalam, sungguh banyak hikmah yang bisa dipelajari dari tafsir-tafsir Quran ya. Jadi selain kita baca terjemahan, bapak ibu dirutinkan membaca tafsir ya. Jadi tafsir itu interpretasi ayat dari para ulama yang menghafal ribuan hadis, menghafal ribuan ayat ya, dihubung-hubungkan antara hadis dan ayat yang temanya sama ya, untuk menginterpretasi suatu ayat ya, sehingga kita belajarnya lengkap ya. Jangan berhenti belajar, masih banyak yang belum kita pelajari ya. Jangan merasa cukup atau jangan merasa dalam zona nyaman. Merasa cukup ya, ibadah yang sudah rutin ya, ikut pengajian ya. Sebetulnya hakikatnya masih banyak yang belum kita ketahui. Maka jangan berhenti semangat, jangan berhenti belajar, jangan berhenti membaca dan membaca ya. Iqra dan iqra. Sampai apa? Sampai pemahaman kita bertambah baik, sampai mampu meningkatkan kualitas amal ibadah kita tadi, sampai mampu menggerakkan hati kita untuk lebih dalam menjalankan ibadah ini ya. Seperti tadi gambarannya Nabi satu rakaat sampai satu surat Al-Baqarah selesai, kita masih baru surat Ad-Duha selesai satu rakaat kan. Ini yang jadi evaluasi bersama buat kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang terbaik seperti diterangkan dalam ayat ini, dan kita mendapatkan kekuatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah dengan pemahaman yang benar ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, mudah-mudahan bisa jadi pengingat buat kita dan secara pribadi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.